Jadi minggu yang lalu, lempar nggak Gil? Halo, terdengar suara saya? Terdengar. Puji Tuhan. Terdengar, Pak. Puji Tuhan. Malah ini menang ya, kacau. Oke, baik. Di modul 2 kita sudah bicara tentang pengukurannya ya. Modal sosial ya. Ada beberapa hal yang penting ya. Modal sosial ya, ada 4 paling tidak ya. 4 ya. Jadi kalau kemarin kan sudah ada dimensinya bonding, bridging, dan linking ya. 3 dimensi ya. Ya, 3 dimensi ini. Maka dari 3 dimensi ini ada 4 ini hal yang penting diukur ya. Yang pertama adalah kepercayaan sosial. Ini menyangkut tentang bonding dan bridging ya. Dan nanti linking, siapa yang Anda percaya itu menjadi penting ya. Bonding. Norma timbal balik. Norma ini membakukan kerjasama, solidaritas. Ini berkaitan terutama pada persoalan bonding ya. Jaringan sosial ini pada persoalan bridging ya, dan linking ya. Hubungan sosial dalam masyarakat ini membentuk jejaring ya. Partisipasi dalam organisasi, jadi bahkan individu sebagai pada kelompok sosial ya, kelompok sosial atau kelompok komunitas ya, itu ya. Itu. Ini ahlinya ya, kemarin juga saya sebutkan ada sekitar 6 atau 7 ahli ya. Emil Durkheim dengan social consciousness. Jadi jaringan modal sosial itu sudah diberikan oleh Emil Durkheim sebenarnya. Jadi cikal bakal itu Emil Durkheim itu, Pak Durkheim itu cikal bakalnya ya, 1893 ya. Social consciousness, kesadaran kolektif ya, dan sosial solidaritas ya, solidaritas sosial ya. Teorinya sederhana aja, solidaritas sosial akan meningkatkan integrasi sosial. Nah, solidaritas sosial ini didukung oleh social consciousness ya. Jadi social consciousness itu sebagai paradigma pendahulu ya, mempengaruhi solidaritas sosial mempengaruhi integrasi sosial ya. Kemudian Aristotle ini tahun 1900-an juga sama, ini tentang connectedness dan soal kohesi ya. Kohesi sosial itu keterikatan, ini bondingnya ya, terikat kohesi, soliditasnya ya. Soliditas kohesi itu soliditas. Ibarat lem itu sangat solid, nggak bisa dipisahkan ya. Terus Francis Fukuyama itu tahun 92 itu dia bicara tentang norm and value dan kepercayaan. Dia melihat mengapa negara-negara itu maju yang punya trust itu. Dia lihat negara itu maju, salah satu diantaranya adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada trust, pada pemerintahnya tinggi. Ya. Kenapa negara Indonesia itu nggak maju-maju? Karena trust pada pemimpinnya itu rendah. Udah trust pada pemimpinnya rendah, pemimpinnya sendiri ngomong saya enak dewi ya, ini repot. Gitu. Kalau di luar negeri itu, kalau dia ngomong salah, dia mundur ya. Kalau di sini ngomong salah, nekat aja, menang bener ya. Dan sampai jobong ya, baru kosong gitu ya. Wah, kok orang tuh membenci saya gini-gini. Ya kamu dipimpin nggak pernah dipercaya tuh. Yaitu dia membandingkan beberapa negara, dia melihat bahwa persoalan kelas itu menjadi utama ya. Maka setelah itu ada pengukuran tingkat kepercayaan pada masyarakat, pada pemerintah. Ini juga bakalnya dari Francis Fukuyama ya. Jadi kalau masyarakat itu percaya pada pemerintahnya, maka gerak pembangunan itu berjalan dengan lancar ya. Ngomong anti korupsi tapi memberikan maaf korupsi ya, itu saya harus ngomong apa dengan Pak Prabowo ini ya. Jadi melakukan perkataan yang kontraproduktif ya, kontraproduktif dengan apa yang dijanjikan ya. Korupsi itu memberikan manfaat bagi kita, tambah kontraproduktif lagi ya. Ada di bulan nanti, wah rezim ini dipimpin orang bodoh, banyak orang pura pintar menjadi pura-pura bodoh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harusnya menjaga kepercayaan antara omongan itu menjadi penting. Nah, ini ya. Omongan dan tindakan ya, jangan lupa ya. Kalau Bourdieu melihat pada actual resources dan potensial resources ya. Modal sosial itu masuk dalam potensial resources ya. Potensial resources yang akan memajukan seseorang ya. Ada actual resources-nya itu ada. James Coleman melihat pada 3 ini ya, 4 ya.
networking atau relationship, dan social norm yang ini sebagai bridging, ini sebagai dasarnya ya, dasar untuk di dalam maupun di luar ya. Kelas dan rekusitas ya. Kelas itu gak cukup, tapi kudu ono timbal balik gitu. Saya percaya pada Pak Dewo, tapi timbal balik gak ono, itu cuma pada produknya, aktivitasnya ya. Aktivitasnya bisa organisasi bisa apa. Punam dia pada trust, produk, dan pada komunikasi ya, ada link komunikasi. Maka kemudian ada muncul, saya katakan tadi ada aktivisme, jurnalisme, segala macam itu menunjukkan pada komunikasi jaringan ya. Nandin itu pada social relationship, like pada ini, yang terakhir Gostad, ini Gostad dari Bank Dunia ini ya. Nanti saya tunjukkan bukunya ya, saya kirimkan pada Anda bukunya ya, pengukurannya ya. Lebih pada persoalan di komunitas ya, wawancaranya pada komunitas ya, tapi ya. Keanggotaan keluarga pada kelompok ya, bagaimana anggota keluarga pada kelompok, berapa dia punya anggota, ya, ekspektasi pada pengalaman, produk dari trust, akses sarana komunikasi, frekuensi interaksi, frekuensi dari interaksi ya, kemudian lingkungan konflik dan social resolution ya. Konflik itu nggak masalah, konflik itu nggak cukup, harus ada social resolusinya. Jadi harus ada konflik yang memecah orang bisa keluar, tetapi ada solusinya mengikat kembali. Ada partisipasi politik dalam rekrutmen di organisasi. Ini pendekatannya, saya hanya mengulang saja ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau Anda lihat yang di dalamnya itu kualitatif. Tapi Anda lihat ini mempengaruhi sesuatu, itu kuantitatif. Pengaruh modal sosial terhadap peningkatan UMKM, misalnya itu kuantitatif. Kualitatif misalnya nilai-nilai mapalus dalam pembangunan itu kualitatif ya. Nilai-nilai subak ya. Survei kuesioner kalau kualitatif pakai ini ya, survei kuesioner indeks modal sosial ya. Itu modal sosial sebagai variabel komposit ya, variabel compounding ya, ke indikator ini dan seterusnya ya. Sudah saya lakukan, saya tunjukkan pada Anda. Ya. Sekarang bagaimana multi instrumen ya. Kita akan lihat instrumen, kita akan lihat di instrumennya. Mulai hujan yuk, hujan. Ini yang saya coba lewat ChatGPT. Kalau dulu nanti saya tunjukkan bagaimana saya membuat sangat sulit sekali ya, dan seringkali banyak gagalnya ya. Setelah dihitung gagal ya, karena dihitung dulu baru dicari realitasnya ya. Ya, harus dihitung baru dicari realitasnya. Terlihat ya, terlihat. Halo. Terlihat, Pak. Oke ya. Ini pakai ChatGPT, tinggal perintahkan aja. Buatkan saya instrumen, judul penelitian saya adalah ini. Menggunakan teori Francis Fukuyama ya. Saya tunjukkan Francis Fukuyama. Kenapa Anda Francis Fukuyama? Anda jelaskan. Ketika Anda memilih teori tertentu, Anda jelaskan. Kenapa ini menarik dibandingkan yang lain? Ya. Saya misalnya, juga saya ini misalnya, saya meneliti modal sosial perantauan ini ingin melihat tingkat kepercayaan soliditas orang perantauan seperti apa. Ya. Maka saya lihat pada perusahaan trust dan ini dan ini. Nah ini boleh Anda ambil judul deskripsi dah. Ya ini yang saya buat ya. Ini instrumennya seperti ini ya. Ya kemudian apa judulnya ini? Ya. Nah ini atau untuk apa ya? Ini ya. Mahasiswa ini boleh tulis inisial, boleh tulis nama. Kalau dia sungkan ya inisialnya aja lah. Sungkan ya. Nah ini ada 3 clearance ya. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, umur, asal daerah, program studi, tahun masuk, lama merantau di Surabaya kapan, kos ya. Ya kos atau tinggal di asrama atau tinggal dengan kerabat ya. Nah, ini nanti menjadi variabel X ya. Kemudian sumber pendanaan ini juga menjadi variabel X ya. Ya, sebenarnya dewasa apa, orang tua, beasiswa, bekerja sambil kuliah dan seterusnya.
kemudian keanggotaan organisasi, dia pernah ikut apa enggak, dan macam. Ini menjadi bagian modal sosial juga ya. Kemudian pertanyaannya apa? Yang pertama adalah tentang trust ya. Trust ya. Nah, trust itu kalau modal sosialnya si Fukuyama apa trust itu yang pertama ya. Ya, pertama trust ya. Maka pertanyaan saya percaya, saya itu mahasiswa tadi ya. Nah, ini dia, saya percaya bahwa sebagian besar mahasiswa perantauan memiliki niat baik dan interaksi sosial. Ya, kalau dia percaya berarti dia trustnya tinggi pada teman-temannya. Saya merasa aman berbagi informasi pribadi dengan teman-teman terdekat. Ya. Ngasih siapa kita ke temannya, itu berarti bagus. Saya percaya teman-teman saya di perantauan akan menepati janji dan tidak mengkhianati kerjaan saya. Jangan merahasiakan. Jika saya mau kesulitan, saya yakin ada teman siap membantu saya. Gitu. Ganti duit isok ngutang sih nek koncone. Karena gue itu ini ya. Kemudian norma sosial dan nilai ya ini. Ada nggak nilai di dalamnya? Saya merasa bertanggung jawab membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Jadi ada nilai ya, norma dan nilai. Saya berusaha mematuhi norma yang berlaku di dalam komunitas. Saya memiliki kebiasaan berbagi informasi, ini ada nilai ya. Saya menghargai kebiasaan penilaian norma ya. Menghargai keberagaman latar belakang ini ya. Pastinya ini nggak toleransi ya. Nah, pergaulan dan lebih tentang kebersamaan dan kebersamaan. Ya. Jaringan sosial, dia bicara apa enggak? Saya sering berkomunikasi dengan mahasiswa lain di daerah saya. Karena dan tidak pernah ini sudah kalau jaringan sosial itu sudah realistis ya. Jadi apa yang dilihat ya, apa yang dialami ya. Saya aktif di dalam organisasi komunitas dan membantu membangun relasi dengan mahasiswa lain. Ya, itu mereka bagi saya. Saya ini dan seterusnya ya. Ini pertanyaan terbukanya ya. Bagaimana jalan sosial ini membantu Anda dalam akademik? Saya sudah cerita. Nah, cerita kita dengerin aja. Apa faktor bisa mempengaruhi kepercayaan ini? Apa yang menjadi faktor besar mempengaruhi kepercayaan antar mahasiswa? Oh, karena mahasiswa itu sesama sedaerah, sepenambungan cerita di sini. Apa namanya sudah membangun sosial di perantauannya? Trust itu digunakan untuk melihat seberapa besar individu percaya pada orang lain. Norma sosial untuk melihat aturan tertulis ada nggak yang membentuk kolektif. Sedangkan jalan sosial melihat hubungan yang mendukung kerjasama dan solidaritas. Sama di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Saya justru misalnya saya pernah membuat instrumen, saya tunjukkan pada Anda instrumen yang saya buat, yang mengukur itu agak lebih rumit lagi ya. Instrumen yang saya pernah buat itu lebih rumit lagi. Ya. Tapi memang rawan instrumen itu kan nggak cantol banyak-banyak, tapi mengena ya. Mengena. Saya akan tunjukkan instrumen dari Gustar juga. Itu yang kuantitatif. Bagaimana yang kualitatif? Kualitatif bisa melalui pengamatan maupun melalui biologi. Biologi. Bentar, nanti Gustar, saya tunjukkan yang Gustar dulu ya. Nah, sip. Gustar dulu ya. Ada pertanyaan? Nanti Anda selama sudah dibentuk, tinggal memilih judul, kita tinggal memilih di dalam kampus apa di luar kampus, nggak semuanya ini ya. Gimana? Pak De? Oke, monggo Pak, silakan Pak. Oke, sambil mempersiapkan Pak Dewo datanya. Saya barusan baca berita. Ini bisa dijadikan ide juga ya barangkali. Ada judul berita yang menarik. Dinar Candy adakan lomba. Ada yang tahu Dinar Candy siapa? Itu artis kontroversial, juga DJ, yang pakaiannya selalu seksi. Sudah melakukan beberapa operasi plastik hingga payudaranya. Ya dikenal kontroversial lah, ya termasuk pemerintahan. Dibesarkan dari keluarga yang cukup sebenarnya ketat agamanya, ya.
dari kalangan santri, kabarnya juga salah satu pondok pesantren gitu ya, bapaknya. Nah, tapi baru-baru ini ngadakan lomba hafalan Quran dan pesertanya juga banyak. Nah, yang kemudian kalau kita analisis sementara ini dari konteks modal sosial, kok bisa banyak yang mengikuti lomba tersebut lah, kira-kira modal sosial apa yang dipunyai gitu ya? Ketenarankah ataukah yang lain gitu ya? Jadi dan sehari-harinya Kandi ya diterima baik di lingkungan sekitar. Nah, ini kan menjadi menarik kan. Definisi trust yang dimaksud seperti apa dalam konteks ini? Ya, nah, dulu kalau di berita yang sering kita lihat ini bahkan ada yang istilahnya itu penistaan agama lah atau apa gitu ya. Namun lingkungan sekitar biasa-biasa saja gitu. Ataukah ada sampai ngomong ya karena bapaknya capak kita sungkan atau kayak negur dan sebagainya. Ada yang juga sebaliknya gitu ya. Ini kegagalan orang tua gitu ya. Dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini lingkungan bagaimana sih lingkungan eksternal itu memaknai kehadiran individu ya menjadi magnet perhatian itu seperti apa ya. Ya, ini juga bisa kita telah ya di beberapa tempat kok bisa jadi begini ya seperti itu ya. Nah, jadi definisi trust ini akhirnya tidak serta-merta di satu tempat di tempat yang lain itu sama bangunannya penggunaannya seperti apa gitu ya. Sama halnya eh, ini kita bicaranya ini ya berkaitan dengan bagaimana orang-orang tertentu itu membangun modal sosial yang tentu kita harus lihat dua arah untuk kepentingannya dia sendiri dan untuk kepentingan lingkungan sekitar ya. Kalau kita pakai borju gitu ya misalnya gitu dalam momen-momen politik gitu ya, momen politik orang mau maju ke caleg gitu ya atau calon bupati dan seterusnya. Kalau cara-cara konvensional kerap kali itu kan yang dijual adalah suara-suara rakyat ya, kalau kesah rakyat ya sebagainya. Nah, sementara modalnya juga sudah ada modal ekonomi, dia punya modal, gitu ya. Nah, seperti apa Farel itu ya dari PAN itu ya. Dan ini memang dari darahnya sudah tahu bahwasanya apa dia di kelas menengah ke atas ya, kelas menengah ke atas, yang namanya pendirian rakyat itu mereka ya nggak tahu banget seberapa kerasnya ya rakyat itu. Tapi ada juga yang memang backgroundnya berasal dari kalangan bawah. Ya, ya, ada yang dibesarkan dari tukang beca itu ada juga, ya. Kemudian dilirik oleh partai, kemudian dia menang. Nah, yang menarik adalah ya untuk contoh yang lain ya, tapi momennya sama di event-event politik, mereka yang menang, tapi ketika ditelisik lebih jauh pernah tersandung catatan kriminal, misalnya korupsi. Tapi kok bisa menang gitu ya? Ya, di mana itu Pak ya? Di Blitar Pak ya? Ya, Kabupaten Blitar itu ya? Ya betul ya, Kabupaten Blitar ya. Itu kan pernah tersangkut kasus tipikor ya, tindakan pidana korupsi ya. Tapi ketika dia nyalonkan dengan alih-alih hak karena tidak diatur dalam KPU, maksudnya yang sudah pernah ditahan itu tidak boleh maju ternyata ya boleh dan menang kan gitu Pak Denge. Nah, itu modal sosial seperti apa yang dia gunakan? Nah, ternyata saya pelajari modal sosial yang digunakan sehingga dia menang, dia selalu menarasikan saat kampanye dia korban politik fitnah, gitu, ya. Nah ini kan, wah, kan menarik ya untuk mengkaji soal-soal modal sosial dalam beberapa masalah yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi tidak saja bersifat konvensional gitu ya. Modal sosial itu yang bagus-bagus saja. Oh, orangnya ini memang keluarga terdidik. Oh, ini keluarga santri misalnya. Oh, ternyata ada yang berkebalikan, ya. Dengan sisi-sisi mungkin strategi kampanye yang cukup cerdik dan cantik, sehingga muncul saya korban fitnah, lalu itu ya.
korban fitnah dan sebagainya. Nah, ini kan jadi menarik ya. Itu Pak D, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Farid. Luar biasa sekali, terima kasih. Memang ada beberapa kasus di Jawa Timur itu menang ya, karena meskipun kesandung masalah tipikor, masalah perempuan dan seterusnya ya, itu kan juga menjadi menang, jadi aneh ya. Nah, meskipun menarik, misalnya Ridwan Kamil, meskipun dia sudah menarasikan sebagai orang yang eh, merasa tertimpa kemalangan, sudah berkorban, anaknya meninggal, ya, sampai dibelanin doa di tepi sungai gitu ya, tapi tetap kalah juga gitu ya. Ya, itu jadi menarik. Instrumen yang pernah saya buat, ini instrumen yang saya pernah buat ini kalau Dego Start seperti ini. Go Start ini agak Go Start ini ya. Go Start itu ini ya. Ini instrumennya Go Start ya. Kemudian grup selain ini ya, selain dia grup dan networknya ya. Ditanya ya. Dia organisasi ini namanya organisasi apa, dia ikut apa enggak, aktif apa enggak. Apa dia aktif ya, atau hanya sebagainya aktif ya. Udah dispersen aktif ya, berapa orang itu aktif apa enggak ya, dan seterusnya. Kemudian religius ya, politik, movement dan seterusnya ditanyai ya, dan seterusnya. Kemudian partisipasi di standar yang lebih apa banyak orang itu terkait warganya ya, warga. Itu member berapa jumlah anggota keluarga yang aktif di dalam organisasi tersebut. Sedikit banyak ya. Dan seterusnya. Unasisnya keluarga. Berapa yang ini ya, unasnya ini ya. Dan seterusnya ya. Kemudian saya terjemahkan dalam bentuk, sebentar ada telepon ini. Saya terjemahkan dalam bentuk instrumen saya. Ini ada instrumen modal sosial pedesaan. Oke. Bentar ya, ada telepon ya. Baik, saya minta maaf ya. Ini instrumen yang sebenarnya sudah saya berikan ke mahasiswa tapi nggak jalan waktu penelitian. Bukan ini, bukan ini. Ini instrumen yang saya berikan ke mahasiswa, tapi nggak dianggap apa mari ya, repot ya. Bentar.
instrumen, nah, instrumen, nah ini dia. Nah, ini instrumen yang saya buat selama, udah kelihatan belum ya? Nah, ini ya. Ini instrumen yang saya buat selama puluhan tahun ini. Aku gawe instrumen ini, kemudian saya tawarkan ke mata kuliah saya mengembangkan, memodifikasi dari BPS, kemudian saya kembangkan beberapa poin ya. Nah, ini mulai dari awal ya. Ini sebenarnya saya berikan pada mahasiswa kuliah lapangan ya, tetapi tidak direspon. Jadi akhirnya ya seperti ini. Jadilah di tempat saya ya. Seperti ini. Saya berharap nanti di kuliah lapangan berikutnya, PKR berikutnya, mahasiswa sudah diajak untuk mengolah data ya. Jadi tidak hanya ke lapangan suruh bikin artikel, orang mari percuma ya. Kalau nggak dibimbing tenanan itu susah ya. Artikel kualitatif apalagi ya. Angkatan 2024 sudah merasakan artikel kualitatif seperti apa ya. Nah, sudah serius ya, jadi sudah tahu ya. Nggak bisa dibuat main-main ya, kemudian dicol gitu ya, nggak bisa ya. Ya ini BPS-nya, karena BPS kesehatan ya. Nah ini ya, ada kesehatan, kemudian ini Malaysia Networking ini yang saya kembangkan dari Gustad ya. Saya kembangkan mulai dari kelompok ya, saya buat 5 kelompok aja. Kelompok agama di tingkat kampung, jamaah, jaminan, yasinan dan seterusnya. Dia ikut beberapa organisasi, terus dia sebagai pengurus atau partisan, semakin ke bawah semakin tinggi nilainya. Kemudian kegiatannya dalam 1 bulan apa gitu, semakin banyak semakin tinggi nilainya. Ada tabung, ada kunjungan rutin apa enggak, penghimpunan dana enggak. Nah, ini yang disebut dengan produk dari modal sosial ya. Kalau modal sosial hanya itu masih hello kita ketemu ini ya akeh gitu ya, koncone akeh ya akeh, tapi bagaimana memanfaatkan modal itu untuk berbagai kepentingan ketika dia mengalami kesulitan atau yang lain. Hajatan, teko pora gitu. Wah, aku sungkan ini adalah teko kocokku dhewe ya gitu. Nah, ini kemudian kunjungan rutin pada waktu kena musibah, dihimpun nggak danai gitu. Nah, itu ini yang menjadi aneh ya. Ini kekerabatan, pekerjaan, lingkungan kampung, pendidikan. Nah, ini arisan ibu-ibu di sekolah itu ono pora gitu ya. Kemudian organisasi ini apa, penghimpunan dana rutinnya ada enggak? Bisa dipinjam enggak? Ada latihannya enggak? Nah, itu untuk usaha ya. Ada latihannya enggak? Terus ini intensitas hubungan ya. Intensitas hubungan seperti apa itu ya. Kemudian ikatan sosial, posibilitas ya. Posibilitas itu dia memberikan sumbangan apa enggak gitu ya. Timbal balik ya, pernah membantu ini ya, partisipasi sosial ya. Kemudian partisipasi politik, ini partisipasi politik banyak sekali ini. Ya, saya partisipasi politik ya. Nah, saya sudah punya instrumennya semua ini. Nah, ini saya terjemahkan sendiri, saya perbaiki sendiri ya. Tak anuan dewe gitu ya. Ya. Lalu pilkada gimana? Ini ada budaya literasi sendiri. Ini sudah saya coba di Probolinggo kayak ini sudah berhasil ini. Ya. Literasi finansial ini saya coba di Mojokerto juga berhasil. Cuma saya belum jadi artikelnya ini, Eman ini. Ya. Literasi perbankan sendiri. Ya. Literasi digital ini. Ya. Dari digital ini saya kembangkan dari literasi digital saya kembangkan dari kelompok asosiasi ya. Asosiasi saya terjemahkan, saya kembangkan ini ya, mengenal pemasaran digital ini. Atas kerja ini berhasil dia ya. Ini.
Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan? Ini banyak instrumennya ini ya. Atau kerja ini jadi artikel atau gimana ini? Hasilnya bagus sekali nih. Ini kebutuhan masyarakat. Ini tingkat religiusitas. Nah, ini ada nih tingkat religiusitas juga ini ya. Tingkat religiusitas. Saya berharap nanti di pilihan masuk ya. Ujian itu masuk pakai ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Penelitian kayak gini nih kadang-kadang membahas instrumen kayak gini ini kadang-kadang nggak bisa terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak kadang-kadang terlalu bosan ya. Tapi kalau mahasiswa yang sudah terbiasa ini kira-kira 30 menit sampai 45 menit selesai. Satu hari cukup 8 responden ya. Satu hari 8 responden, kalau 5 hari sudah 8 kali 5 sudah 40 ya. 40 kali satu orang ya. Tidak usah di bawah pohon sudah cukup ya. 8 itu sehari 8 itu sudah cukup. 8 sudah cukup. Kadang-kadang perlu hiburan. Ya, sehari 2 hari itu kan 8 seperti itu ya. Tapi kayaknya mahasiswa di Indonesia terbiasa jalan-jalan ya. Terbiasa jalan-jalan ya, saya kritik. Saya Pak Budia, Pak Farid mengkritik udah 8 melaku toh ya. Seharusnya menerapkan ini dan diajari untuk analisisnya ya. Kadang-kadang tuh aduh kasihan anak-anak ini. Ya. Seharusnya seperti itu. Saya kira itu ada pertanyaan silakan ya. Jadi epositas itu ada pertanyaan sendiri. Bagaimana dia ada apa enggak di situasi sosial ya. Kemudian solidaritas itu diukur sendiri ya. Ada pertanyaan? Sudah. Terima kasih Mas Kadir. Mas Jailani. Mas Kadir Jailani. Oke gitu ya. Jadi itu instrumen-instrumen yang dibuat untuk ini. Kalau Anda misalnya ya enggak usah instrumennya terlalu ini, tapi cukup misalnya ya ini Anda lihat komunitasnya apa yang Anda mau lihat. Pak, mahasiswa, saya melihat pada mahasiswa ini Pak, ya udah. Pak, saya mau melihat mahasiswa ini Pak di mahasiswa perantauan orang khusus Lamongan Pak. Anda tulis seperti itu. Modal sosial mahasiswa perantauan Lamongan, mahasiswa Lamongan di Surabaya. Itu Anda tulis seperti itu. Dalam perspektif Fukuyama tulis. Ya. Kemudian yang satu saya melihat dari sisi ini Pak. Mahasiswa kalau semua Lamongan saya melihat dari mahasiswa Madiun Pak. Mataraman kayak apa? Tulis Madiun. Mataraman kayak apa? Cari anak Mataraman, anak Madiun. Nah, kalau Mataraman daerah mana Mataraman? Nah, Madiunan kan daerah Madiunan ya Ponorogo, Madiun, Ngawi, terus Ponorogo, Madiun, Ngawi ya sampai Nganjuk itu ya. Jombang itu masuk Surabayaan ya, Jombang, Mojokerto itu budaya arek ya, Jombang, Mojokerto, terus Sidoarjo itu arek ya, Malangan, Pasuruan, Blitar, Malang, ya, itu Malangan ya. Kalau Pedalungan, Pasuruan masuk itu ya, Pasuruan atau itu Malangan ya, Malang, Blitar, mana lagi? Batu, itu Malangan ya, Batu ya. Kalau nggak salah Pasuruan. Terus daerah Kediri ya, Kediri lain lagi ya. Kediri, Tulungagung, Kediri, Tulungagung, Nganjuk. Coba Anda lihat itu pola-pola kebudayaannya bisa dilihat nggak? Beda nggak? Dengan pesisiran, pesisir utara, Madura, beda nggak? Mana modal yang beda? Dalam perspektif teori siapa? Nanti Anda bisa pilih, ya. Itu bisa pilih itu. Kemudian bisa juga melihat di luar Surabaya, di luar itu gimana? Kelompok-kelompok ini seperti apa sih? Gitu. Ya.
Apakah benar mahasiswa modal sosialnya UMKM misalnya, Anda lihat, benar nggak kayak gini? Yang diwawancari pengelolanya ya, itu dengan 2-3 lembar gitu ya, atau dikasih isian ya lewat Google Form ya, misi gitu ya, Google Form ya, tinggal ngisi aja pakai HP, data udah masuk tinggal diolah ya, tinggal diolah. Sekarang jauh lebih enak. Kalau dulu setelah ini masukkan lagi, diolah lagi, dimasukkan dulu. Yang nggak kuat tuh masukkan buat tabulasi ya. Kalau dulu itu buat tabulasi. Dulu itu teman-teman mungkin zamannya Pak Farid juga ngalami ya, bagaimana membuat tabulasi panjang gitu ya, panjang, kemudian kalau salah dirobek gitu ya. Saya dulu suka bikin robek ya. Ya Mas Farid ya, masih ingat mata kuliah tipologi Mas Farid? G. Mas Farid? Ya. Tipologi sosial ya. Mata kuliah tipologi sosial dulu. Ke lapangan, selalu kalau saya datang malam-malam, anak-anak nggak takut pada Pak Sugeng, takutnya pada saya gitu ya. Ada yang kepuyuh-puyuh gitu ya. Nah, sekarang ada teknologi yang bagus ya, pakai Google Form. Google Form nanti baru dimasukkan ke mana aja ya. Bisa dibuat skripsi kuantitatif ya, skripsi kuantitatif ya. Modal sosial mahasiswa Lamongan dalam perspektif teori Francis Fukuyama ya, langsung ya, modal sosialnya apa, dipengaruhi apa saja gitu ya. Nah, saya kira itu nanti kalau kuantitatif ya silakan Mas. Ini barusan menang ya Mas Herunimus. Silakan Mas Herunimus. Permisi Pak, izin bertanya, untuk kelompok yang dibagikan Pak Farid itu nama saya tidak tercantumkan di dalam kelompoknya Pak. Oke, nanti hubungan dengan Mas Oke, Farid ya. ada lagi? Nanti WA saya ya yang belum kedapatan ini ya, kelompoknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya dulu pernah membuat tulisan yang bagus tentang Luntu Wai ya, Luntu Wai atau pesta sekolah. Bagaimana orang-orang NTT khususnya Flores menghimpun dana modal sosial dari kampung ya, Pak Golongan Musi ya. Mas Herunimus dari mana Mas Herunimus? Saya dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur Pak. Oh ND ya, kalau Manggarai itu ada namanya pesta sekolah ya. Pesta sekolah itu dia ada ikatan nilai namanya Golongan Musi. Golongan Musi itu kayak kerukunan antar dalam kampung ya, Golongan Musi ya. Jadi pesta sekolah itu sampai terimpun untuk pesta sekolah yang sederhana itu sampai 26 juta dalam sekali pesta sekolah ya. Kalau pesta sekolah bisa sampai 12 juta. Tapi kalau hanya Luntu Wai duduk saja, Luntu itu duduk ya, Wai itu duduk saja. Itu kedurenan ya, kedurenan itu bisa sampai terimpun itu 2 jutaan. Zaman segitu emas masih harganya 20.000 ya, 20.000 ya. Saya masih melihat itu 20.000 itu, waduh, uang 10.000 pada waktu itu susah dipecah ya. Jadi bagaimana modal sosial masyarakat itu bisa digunakan untuk menyekolahkan orang di tempat ya. Nanti di sini ditampung sama teman-temannya orang Flores, ya. Nah, ibu saya itu termasuk anak Rona ya. Jadi dia ada adik sepupunya menikah dengan orang Flores dan orang Flores itu mengangkat kakak saya sebagai ibu saya sebagai kakak ya. Pak Alusus Nunde itu ya. Kalau saya di sana itu ketemu sama saudara-saudaranya, saya anak Rona, aduh sudah dikasih babi ya. Pesta itu paling mahal tuh babi ya. Tapi kalau anak Wina cukup anjing ya. Anak Wina itu pemberi perempuan. Anak Rona itu pemberi perempuan, anak Wina itu yang laki-laki. Jadi kalau anak Rona pemberi perempuan itu dianggap terhormat ya. Itu ada modal sosialnya sendiri ya. Gitu ya. Modal sosial
pemenang lomba kecantikan atau lomba apa itu modal susah sendiri ya. Tapi sekaligus pemenang lomba cak daning ya. Tapi juga ada modal simboliknya ya. Mas Hieronymus dipandang ganteng ya. Kalau saya menang, ini saya juga ganteng ya, enggak juga sih. Tidak ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya Mas Hieronymus, nanti dicatat sama Pak Farid ya. Ini yang menang lomba tadi. Hieronymus ya. Oh ya, kenapa Pak? Selamat ya. Menang lomba ya. Ya. Hah? Ya menang lomba esai Pak. Di mana kah? Usai lombanya di Yogyakarta di Universitas Jana Badra Pak. Saya. Saya. Oke, tidak sekedar itu tapi punya sejarah yang luar biasa. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Indi itu ada sekolah yang bagus, sekolah Satya Dikara ya. Sekolah Satya Dikara itu sekolahnya ada di puncak bukit. Ya. Tempatnya orang pintar-pintar itu. Tempatnya Pak Bung Karno berdiskusi dengan Romo SPD di situ. Diskusinya di bawah pohon Pancasila di bawah. Ketemuannya di perpustakaan ya. Jadi Dikara ya. Pak, benar Pak. Iya. Saya pernah ke sana. Selimut saya itu dari ND ya. Selimut 25 tahun harus ada suster ND itu. Itu selimut saya kemana-mana, selimut saya yang saya bawa. Saya bisa tidur pakai selimut itu. Karena dingin. Bayangkan tebal tapi dingin, aneh tuh. Nah, sungguh dingin. Ada pertanyaan silakan. Jangan bilang saya nanti ngelamun ya. Pak Farid mau ditambahkan silakan. Sebelum kita tutup sholat zuhur. Oke, cukup Pak Dewo. Nanti saya coba perbaiki pembagiannya bagi yang belum loh ya. Ada namanya, konfirmasi ke saya. Hari ini ditunggu. Ya, nanti cukup Pak Dewo. Ya. Instrumen saya kirim ya. Oke, ya. Saya tutup sampai di sini. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa menjadi amal dan suara ini gonku rame yo. Amal dan berkah saudara menghapus segala dosa-dosanya dan menjadi fitrah kembali. Ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan saya usahakan untuk reading ya Pak ya. Ruangannya kecil ya Pak ya. Reading ya. Nanti saya biar di situ seharian deh. Kalau udah beres itu seharian aja dah. Nggak kemana-mana. Kemana-mana nanti jauh ya. Yang difabel itu dosennya bukan mahasiswanya. Mahasiswanya jauh ke kabeh. Repot ya. Ya udahlah. Ya, saya minta maaf kalau Anda merasa nyaman, tidak nyaman dengan kulit pekerjaan seperti ini. Di dalam hati yang terdalam, baik saya maupun Pak Farid menghendaki offline daripada online. Ya. Jadi kalau Anda tanya, mengapa harus online? Jawabannya karena fasilitas dari UNESA tidak memenuhi syarat untuk saya dan Pak Farid ya. Terutama untuk saya, kalau Pak Farid oke, tapi untuk saya. Tapi dalam pembelajaran itu kan bersifat teaching ya, saling mengisi. Nah, saya dengan Pak Legowo dulu juga begitu, saling mengisi. Saya mungkin punya teori, Pak Legowo punya kasus. Kayak tadi Pak Farid punya kasus dan sebaliknya saling mengisi. Jadi itu yang menjadi namanya tim teaching, bukan tim teacher ya. Tim teacher itu bagi jam, bagi dewe, enggak ya. Ya. Tapi kita berbagi, ya, saling mengisi ya. Nanti kalau seandainya saya salah ngomong, salah kata, itu ya diingatkan. Ya. Kadang-kadang kan ngawur dosen. Akhirnya kan kemudian dianggap suatu hal yang pelecehan atau apapun ya. Biarkan itu adalah sembrono ya. Masa senior apa marah itu. Sembrono alah. Senior pensiuner dia apa-apaan musakin. Ya enggak lah. Dan saya banyak belajar dari Pak Farid untuk bagaimana menata kata dengan bagus ya.
Saya kadang-kadang iri dengan dosen-dosen muda, ngomongnya api-api. Saya dosennya tidak bisa pintar ngomong ya. Jadi kalau Anda belajar ngomong, belajar berbicara di publik, belajar dari beliau yang masih muda itu ya. Saya kira sampai di sini yang kata mohon maaf, saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya matikan dulu rekamannya ya. Berhenti merekam nanti kalau nggak gitu, nanti rekamannya akan saya kirim pada Anda nanti ya.